شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang saya muliakan, menghitung dosa adalah kebiasaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para salafus saleh, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan manusia adalah makhluk yang tidak luput dari dosa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh kami telah mengemukakan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, akan tetapi mereka enggan untuk mengemban amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amanat itu kepada manusia, dan manusia sungguh sangat zalim dan sangat bodoh. Pemirsa yang saya muliakan, lihatlah pada ayat ini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa manusia selalu berbuat dosa. Maka kita angkat dari tema ini agar kita pandai mentadabburi ayat ini dan mengamalkannya, sehingga kita selamat dan terbebas dari maksiat dan dosa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Tirmidzi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang segera bertaubat. Mari kita hitung dosa kita, dimulai dari bangun tidur sampai bangun tidur kembali. Berapa puluh ribu dosa yang telah kita lakukan dalam sehari semalam. Karena dengan lisan kita terkadang tidak menyadarinya. Atau dengan telinga kita, atau dengan kemaluan kita, atau dengan hati kita. Maka sungguh sangat penuh dengan dosa dalam sehari semalam. Oleh karena itu pantas bagi kita untuk selalu bermuhasabah dan mengintrospeksi diri, sehingga kita pintar dalam menjauhi dosa-dosa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Pemirsa yang mulia, salah satu cara berpikir atau gaya hidup seorang muslim adalah bagaimana dia bisa selamat setelah mati. Itu yang harus selalu ada di dalam benak kita. Bagaimana kita bisa selamat setelah kita mati? Karena setiap muslim meyakini bahwa setelah dia mati ada kehidupan di alam barzah, kehidupan di akhirat, dan kehidupan di surga. Pemirsa yang saya muliakan, berdasarkan ayat ini kita ambil sebuah isyarat. Siapa yang lupa muhasabah, pasti dia akan kecanduan maksiat. Orang yang melalaikan sholat dan membiarkan dirinya dalam melalaikan sholat, maka dia akan kecanduan untuk meninggalkan sholat
dan dia akan kecanduan mengakhirkan waktu sholat. Pemirsa yang mulia, kita paham betul bahwa di dunia tidak ada pengadilan. Di dunia tidak ada hisab, yang ada nanti di akhirat. Ini yang membuat manusia kecanduan maksiat. Bahkan terkadang semakin seorang berbuat maksiat, dia semakin mendapatkan dunia. Dan hati-hati, jika semakin bermaksiat namun semakin diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan dia diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala su'ul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asih fa innama dzalika minhu istidraj." Bila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada di dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan istidraj adalah jebakan berupa nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai muhasabah kita diulur waktunya. Karena kalau ditunda waktunya, maka dikhawatirkan kita akan kecanduan maksiat dan tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kejelekan. Walaupun sudah bertaubat, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak selamatkan. Seperti halnya Fir'aun. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Islam. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. Kemudian yang seharusnya selalu ada di dalam benak kita, bagaimana kita bisa selamat? Bagaimana kita bisa aman? Bagaimana kita bisa nyaman setelah kita meninggal dunia nanti? Karena ketentraman dan kenyamanan ketika di akhirat nanti adalah keinginan bagi seluruh kaum muslimin dan bagi umat Islam seluruhnya. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi saya pribadi dan pemirsa sekalian. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyuwaffiqana wa iyyakum li ta'atihi wa lima yuhibbuhu wa yardah hatta nalqahu fil jannah. Wa nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.